Hai, hari ini kita akan belajar bersama mengenai konvolusi sinyal waktu diskrit satu dimensi. Nah, sebelum itu saya akan mengingatkan beberapa notasi yang saya pakai untuk video ini. Xn merupakan sinyal masukan, dan sinyal masukan ini kita masukkan ke suatu sistem dan menghasilkan suatu sinyal keluaran, yaitu Yn. Dan ini sering dituliskan sebagai berikut, Xn dimasukkan suatu sistem atau diproses menjadi Yn. Sistemnya sendiri mempunyai tanggapan impuls atau impuls respon Hn. Apabila sistem merupakan sistem yang time invariant dan linier, seperti yang dinyatakan pada kedua syarat ini, maka kita dapat menghitung keluaran sinyal keluarannya dengan menggunakan konvolusi. Konvolusi diberikan oleh rumus berikut, Yn, yaitu Xn konvolusi dengan Hn, merupakan sigma dari K minus tak berhingga hingga tak berhingga, Xk Hn minus K. Dalam konvolusi berlaku sifat komutatif. Karena itu, X dan H-nya di sini bisa saling ditukarkan. Kita akan menuju ke salah satu soal. Pada soal ini, kita diberikan suatu persamaan Xn, sinyal masukan, dan persamaan Hn, tanggapan impuls dari suatu sistem. Dan kita ingin menghitung Yn-nya, yaitu keluaran dari sistem tersebut apabila diberi masukan yang ditentukan ini. Untuk membantu, kita akan pertama-tama mensketsakan sinyal itu. Xn di sini bernilai 2 saat N 0, 1, 2, 3, 4. Dan bernilai 0 untuk NN yang lain. Ini adalah Xn. Lalu kita melihat Hn. Hn bernilai 2 pangkat N untuk N 0 sampai 6 dan bernilai 0 untuk nilai-nilai N yang lain. Ya, ini bernilai 0 di sini. Seperti ini. Maaf, di sini tadi Hn. Ya, sekarang kita masukkan Xn dan Hn kita kepada rumus konvolusinya. Seperti di rumus, kita membutuhkan Hk atau Xk dan ya Xn min K atau Hn min K. Nah, ini kita harus memilih dulu mana yang kita akan pakai. Untuk memilih mana yang dipakai, pada umumnya karena sinyal yang satunya N min K ini harus ada pembalikan lalu pergeseran, kita akan lebih mudah apabila kita memilih sinyal yang lebih simpel. Di sini kita mempunyai Xn yang cukup simpel, yaitu dia stabil untuk nilai tertentu. Karena itu untuk video kali ini saya akan pakai rumus yang terakhir ini, di mana X-nya akan kita hitung Xn-nya, Xn min K-nya. Nah, sekarang saya membutuhkan Hk. Untuk menjalankan rumus itu, kita membutuhkan Hk, di mana kita bisa mendapatkan Hk dari Hn, yang kita rubah semua N-nya menjadi K, seperti ini. Ya, ini adalah persamaan Hk kita yang biru. Dan untuk Xn, jika kita membutuhkan Xk, dapat dilakukan langkah yang sama, yaitu mengganti N dengan K. Nah, sekarang kita sudah memiliki Hk karena kita
Karena itu kita bisa lanjut ke berikutnya, yaitu mencari Xn minus K. Ini kita membutuhkan pertama-tama X minus K. X minus K dapat diperoleh dari XK yang dibalik sesuai dengan sumbu Y-nya atau sesuai dengan titik nolnya. Ya, dia dicerminkan. Karena dia dicerminkan, sumbunya sumbu K, maka yang tadinya ada di nilai 0, dia di nilai 0. Yang tadinya ada di nilai 1, dia pindah ke minus 1. Yang tadinya ada di nilai 2, dia pindah ke minus 2, dan seterusnya. Dan tentu saja yang tadinya ada di minus 1 pindah ke 1. Nah, ini terjadi pertama kali pembalikan ya, dibalik. Nah, tidak berhenti di situ, kita membutuhkan Xn minus K. Xn minus K diperoleh dengan melakukan pergeseran. Ya, pergeseran dari sinyalnya. Kita langsung manfaatkan ini saja. Jadi sekarang saya ingin menggambar X n minus K. Pada dasarnya kita menggeser titik 0 ini dan menggeser semuanya sebanyak n. Nah, maka itu titik 0 akan pindah ke n. Titik yang tadinya 0 pindah ke n, yang lainnya menyesuaikan. Dan seterusnya seperti ini. Nah, kali ini kita sudah memiliki Xn minus K dan HK. Sesuai dengan rumus, ini keduanya dikali. Karena itu ini kita kalikan. Kemudian kita jumlahkan sepanjang K-nya dijumlah. Nah, untuk proses perkalian dan penjumlahnya, kita bisa lakukan satu-satu tiap nilai N-nya. Misalnya, Y saat N sama dengan 0, ya, kita kalikan kedua sinyal ini saat N-nya 0. Ini 0, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, 1, 2, dan seterusnya. Nah, ini kita kalikan titik per titik tiap nilai K. Misalnya titik K yang di minus 2, kita kalikan dengan yang minus 2 di sini. Kalau dalam kasus ini dia jadi 0 karena H minus 2-nya 0. Yang minus 1 juga sama, hasilnya 0 karena H minus 1-nya 0. Nah, untuk yang 0 ini, dia sudah mempunyai nilai. Ini untuk mempermudah kita masukkan saja nilainya di sini, kita tuliskan. Karena Hn sama dengan 2 pangkat N, berarti 2 pangkat 01, 2 pangkat 12, 2 pangkat 24, 2 pangkat 38, dan seterusnya. Nah, sekarang kita masukkan satu-satu, kita kalikan yang bukan 0 di sini adalah yang hasil kalinya bukan 0 adalah di K sama dengan 0 ya. 2 kali 1. Kalau K sama dengan 1, karena nilai di sini 0, maka dia hasil kalinya 0, sehingga kalau kita jumlahkan sepanjang K-nya, dia tinggal ada 1, 2 kali 1. Ya, kita lanjutkan untuk Y sama dengan 1. Y sama dengan 1, maka ini mengalami pergeseran yang berbeda. N di sini menjadi 1, lainnya menyesuaikan. Seperti ini. Oh, maaf.
Nah, titik yang dikalikan tidak 0 adalah jika K sama dengan 0 dan K sama dengan 1. Ya, kedua titik itu, sehingga kalau dikali, dia jadi 2 kali 1 ditambah 2, karena memang setelah dikali, dia dijumlah sepanjang sumbu K-nya. Kemudian Y2, digeser lagi, ya, digeser sehingga dia bergeser ke 2. Seperti ini, yang tidak 0 adalah 0, 1, 2. Sehingga kalau dikalikan, 1 kali 2, 2 kali 2, dan 2 kali 4. Y3 kita geser lagi. Ini di 3, 2, 1, 0, minus 1. Sehingga yang kalau dikalikan tidak 0, di 0, 1, 2, 3. Dan kita dapatkan 2 kali 1 plus 2 plus 4 plus 8. Nah, kita lanjutkan lagi untuk N sama dengan 4. Untuk N sama dengan 4, N-nya di 4, jadi ini Y4, 3, 2, 1, 0, sehingga yang hasil kalinya tidak 0 adalah 2 kali 1 plus 2 plus 4 plus 8 plus 16. Kita lanjutkan untuk N sama dengan 5. Untuk N sama dengan 5, ini kita geser di N sama dengan 5. Dua kali, tentu saja sekarang agak berbeda karena yang di K sama dengan 0 ini tidak termasuk lagi. Ya, berarti dari K sama dengan 1 hingga K sama dengan 5, berarti 2 plus 4 plus 8 plus 16 plus 3, 2. Jika dilanjutkan lagi, Y6, pergeserannya akan jadi 6, 5, 4, 3, 2. Dari 2 sampai 6, berarti 2 kali 2 pangkat 2. Nah, kita lanjutkan untuk Y7. Y7, dia akan 7, 6, 5, 4, 3. Nah, bila dilihat HK saat K sama dengan 7, dia 0. Berarti dia mulai dari 2 pangkat 3, berhenti di 2 pangkat 6. Y8, dari 8 hingga 4, dia mulai di 2 pangkat 4, berhenti di 2 pangkat 6.
Y9, dia dari 9 hingga 5, sehingga 2 pangkat 5 tambah 2 pangkat 6. Y10, 2 kali dari 10 hingga 6, sehingga hanya ada 2 pangkat 6-nya saja. Y11 dan seterusnya, karena ini dari 11 hingga 7, semua nilainya, nilai hasil perkaliannya 0, sehingga Y11 akan menjadi 0. Dan untuk NN yang lebih besar dari 11 berlaku hal yang sama. Dari nilai-nilai ini, bila kita hitung, maka kita bisa setelah itu menggambarkan grafiknya. Di sini nilainya 2, di sini nilainya 6, di sini nilainya 1 tambah 2 tambah 4 adalah 7, kali 2 adalah 14. 15 kali 2 adalah 30. 31 kali 2 adalah 62. 62 kali 2, 124. 100. Ini berapa ini? 40 tambah 100, 124 kali 2 adalah 248. 120 kali 4, 24, kali 2, 240. 111 kali 2, 224. 96 kali 2, 192. Dan 164 kali 2, 184. 128. 128. Nah, kita sudah mendapatkan nilai-nilainya. Kita bisa menuliskan, menggambarkan ini dalam suatu grafik. Ini saya hapus untuk mendapatkan lebih banyak space saja. Kita mulai untuk N negatif, misalnya untuk N-2, dia Y-2 adalah 0, Y-1 adalah 0, dan ini untuk yang nilai minus-minus lainnya 0 semua. Y0 bernilai 2. Ya, Y1 bernilai 6. Y2 bernilai 14. Y3 bernilai 30. Ini maaf, skalanya kurang tepat memang, ya karena angkanya sangat besar, jadi memang agak susah untuk menggambar yang sangat tepat. Y4 itu 62. Y5 124. Y6 248. Mungkin ini tiba-tiba sangat tinggi. Y7 240.
Y8 224, Y9 192, Y10 128. Dan YY lainnya 0. Seperti ini adalah grafik Y kita. Jika kita lihat, kita sudah mendapatkan keluaran dari sistem. Untuk masukkan XN yang diberikan dan HN yang diberikan. Namun seringkali kita tidak berhenti di sini karena kita membutuhkan persamaan dari YN ini. Ya, persamaan dari YN kita ini. Nah, untuk itu kita memanfaatkan persamaan sigma yang dapat dilihat pada persamaan ini. Ya. Nah, mungkin saya kecilkan sedikit aja. Iya. Nah, untuk memanfaatkan persamaan sigma ini, kita pertama-tama membuat interval. Caranya begini, pertama kali dengan jelas kalau N kurang dari atau sama dengan -1, YN adalah 0. Sekarang untuk interval kedua, kita perhatikan persamaan di sini, tambah-tambahan tiap sukunya di sini, dia kelihatan mempunyai pola. Misalnya dia selalu mulai dari angka 1 yang merupakan 2 pangkat 0. Ya, 2 pangkat 0, dia mulai dari angka 1, kelihatan di sini. Kemudian ini 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, dan berhenti di sesuai dengan N-nya, 2 pangkat N. Ya. Ini sesuai dengan N-nya, selalu berhenti di sesuai dengan N-nya. Nah, bila kita sudah melihat polanya, kita bisa menuliskan itu menjadi rumus sigma. Dan ini kelihatan polanya sama untuk nilai N dari 0 hingga 4. Ya. YN adalah, ini ada pengali 2-nya, saya tulis pengali 2-nya dulu. Terus jumlahan kita tuliskan dalam bentuk sigma. Karena ini 2 pangkat N, 2 pangkat sesuatu, saya tulis 2 pangkat I, dan I-nya ini batasnya beda-beda sesuai dengan N-nya. Kita dapat lihat dia selalu mulai dari angka 0, berarti dia selalu mulai dari 0, dan selalu berakhir di N, sesuai dengan N-nya 4. Ya, kalau Y4 jadi dia di 2 pangkat 4 juga. Nah, ini adalah persamaan untuk N0 sampai 4. Kita bisa lanjutkan untuk interval berikutnya, begitu kita melihat pola yang berbeda. Di sini misalnya selalu berakhir dengan 2 pangkat N, dan mulai dari 2 pangkat, ya sesuai dengan ya ini, jumlah sukunya. Jadi dia selalu ada maksimal 5 buah suku yang ditambahkan. Nah, ini 2 pangkat 2 adalah 2 pangkat 1 dan 4 adalah 2 pangkat 2, alias di sini adalah sama dengan 2 pangkat N minus 4. Ya. Kalau N-nya 5, dia selalu ngambil minus 4-nya. Dikurangi 4, alias ada 5 angka yang ditambahkan. Jadi untuk interval berikut, maaf, N sama dengan lebih besar dari 5 hingga 6, YN adalah ada pengali 2-nya, sigmanya mulai dari mana? Ini 2 pangkat I ya, jadi I-nya mulai dari N-4
hingga N. Nah, untuk interval berikutnya selalu berakhir dengan 2 pangkat 6, selalu diakhiri dengan angka 64, dan di sini tetap dimulai selalu dengan 2 pangkat N-4. Ya, jadi kalau N-nya 7, di sini 2 pangkatnya 3. N-nya 8, 2 pangkat 4. N-nya 9, 2 pangkat 5. N-nya 10, 2 pangkat 6. Jadi, untuk interval berikutnya, 7 hingga 10 dapat ditulis YN adalah 2 kali, sigmanya ditulis 2 pangkat I, ditulis dulu seperti ini. I-nya dari angka yang bawahnya N-4 hingga 64. 64 adalah 2 pangkat 6 hingga angka 6. Begitu. Nah, untuk interval yang terakhir, yaitu bila N lebih besar atau sama dengan 11, YN sama dengan, YN sama dengan 0. Nah, sekarang kita ingin mengerjakan persamaan sigma ini sehingga tidak ada sigmanya, kita ingin sederhanakan dengan persamaan di atas. Ya, apabila ini kita ketahui dari sigma dari 0 sampai N-1 adalah sekian, apabila diganti N-nya jadi N atau ditambah dengan 1, maka semua N-nya yang ada dalam persamaan harus ditambah dengan 1 juga. Karena itu, ini jadi 2 kali 1 minus A, A-nya 2, A-nya 2, kemudian yang bagian atas 1 minus 2, karena ini N, berarti yang bagian sini juga ditambah 1, N plus 1. Ya. Ini bisa disederhanakan, 1 minus 2 adalah minus 1, karena itu minus 2 ditaruh di atas, kali 1 minus 2 N plus 1. Ini bisa disederhanakan lagi, yaitu 2-nya dikalikan ke sini, dan 2-nya menambah pangkat di sini juga, tapi untuk kali ini saya berhenti di sini saja. Nah, yang berikutnya ini karena kita memiliki rumusnya dari 0 hingga angka tertentu, maka ini rumus harus disesuaikan. Caranya adalah dengan dipisahkan, ya seperti ini. Nah, ini pertama-tama kita tambahkan dari 0 sampai N, kemudian kita kurangi dari angka yang seharusnya tidak ada dalam tambah-tambahan tersebut. 0 sampai N minus 5. Nah, nalarnya seperti apa? Kalau ada jumlah-jumlahan 5 buah angka, misalnya angka A, B, C, D, E. Jadi kita, kita ingin menjumlahkan angka C, D, E. Ada 3 buah angka yang kita jumlahkan. Kita bisa jumlahkan dari semua angka A, B, C, D, E, dikurangi dengan A dan dikurangi dengan B-nya. Jadi kita bisa menjumlahkan semua dulu, terus dikurangi dengan sesuatu. Ya, dengan begitu kita akan mendapat bentuk sigma yang sesuai dengan rumus yang kita ketahui. Lalu kita kerjakan langkah selanjutnya, 2 kali ini 0 sampai N, berarti sama dengan yang di atas, jadi 1 minus 2, 1 minus 2 N plus 1, ya, karena ini N minus 1, berarti ini plus 1, ya. Kalau yang bagian sigma atas N-nya semua ditambah 1, maka kita tambah 1 semua, dikurangi 1 minus 2 juga, sesuai dengan rumus. Ini N-5, berarti N-5 di rumus kita taunya N-4. Bila
sigmanya ini jadi N-1 minus 4, maka semua N-nya yang tadi harus di minus 4 juga. Berarti untuk kita kali ini 1 minus A, N minus 4. Oh, A-nya sama dengan 2. Ya, bisa ditulis seperti ini. Kalau mau disederhanakan, ini sama dengan 2. Pembaginya di sini adalah minus 1. Yang atas nih 1 minus 1 berarti 0. Kemudian bisa ditulis ini minus dan minus jadi plus. Jadi ini 2 pangkat N minus 4 dikurangi 2 pangkat N plus 1. Nah, ini bisa sedikit disederhanakan. Sama dengan minus 2. 2 pangkat N minus 4 dikurangi 2 pangkat N plus 1. Ini boleh juga 2-nya dijadikan 1. Ya, misalnya di sini kalau mau jadi minus dikali 2 ya, berarti pangkatnya tambah 1, N minus 3, N plus 2. Misalnya boleh seperti ini, cuma saya akan berhenti di titik sini aja dulu. Nah, sekarang untuk interval yang ketiga, kita lakukan dengan cara yang sama, karena ini batas-batasnya bukan dari 0, 2, sekarang kita tulis batasnya secara teliti. Kalau yang dari 0, secara total dia sampai 6, dan sisa yang harus dikurangi N minus 5. Nah, ini kita masukkan ke rumus sigma yang kita ketahui, 2, 1 minus 2, kemudian ini 6, jika sigmanya sampai 6, berarti sama dengan 7 minus 1, berarti kalau disesuaikan dengan rumus dia 7 minus 1, berarti 1 minus 2 pangkat 7, dikurangi, ini sama dengan atasnya, 1 dikurangi 2N minus 4. Nah, ini bisa disederhanakan, karena bagian bawahnya adalah minus 1, berarti langsung dijadikan 1 minus 2 kali, kemudian ada 1 kurangi 1 bisa dihapus, dan tersisalah 2 pangkat N minus 4 dikurangi 2 pangkat 7. Nah, ini tentu saja bisa disederhanakan seperti 2-nya dikalikan dengan pangkatnya tadi. Ya. Nah, dari rumus-rumus ini kita bisa jadikan 1. Kita bisa jadikan 1, jadi persamaan YN. YN adalah 0 untuk N kurang dari 1, minus 1. Kemudian adalah minus 2, 1 minus 2, N plus 1. Untuk N di antara 0 dan 4. Kemudian untuk interval berikut, minus 2 kali 2N minus 4 minus 2N plus 1. Ini untuk N lima dan 6. Ini kita butuh yang lebih luas sedikit. Kemudian adalah minus 2. 2 pangkat N minus 4 minus 2 pangkat 7. Ya, ini untuk N 7 hingga 10. Dan 0 untuk N lebih besar dari 11. Demikian adalah persamaan dari YN kita yang grafiknya tadi sudah kita gambarkan seperti ini. Dan nilai-nilai angka di grafik sudah dapat gambarkan, dan ini merupakan keluaran dari suatu sistem
Hn yang diberikan oleh warna hijau ini yang diberi masukan Xn. Demikian penjelasan dari saya, semoga contoh soal ini bermanfaat.